Jadi kemarin kita bahas seperti misalkan ini gerak menggelinding ya. Jadi gerak menggelinding ini adalah gabungan antara translasi dan rotasi ya. Jadi makanya nanti sebenarnya kita tinjau itu sigma F sama dengan M kali A untuk yang translasinya ya. Rotasinya itu terkait dengan menggelinding itu adalah torsinya yang dalam hal ini kita terhadap titik P ya di sini. Jadi antara normal dengan Fs itu tidak punya lengan ya. Jadi yang punya lengan itu adalah gaya berat. Nah, sekarang kita bahas tentang kesetimbangan benda tegar ya. Jadi kalau secara umum seperti tadi saya bilang, sebuah benda kalau benda titik itu kita berbicaranya cuma biasanya sigma F saja yang lalu-lalu gitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan bendanya itu bukan benda titik lagi, tapi benda yang punya ukuran, yang terdiri dari banyak partikel. Kalau itu terdiri dari banyak partikel, berarti kita harus jumlahkan total semua gaya yang bekerja pada masing-masing partikel beserta torsinya gitu ya. Jadi ada torsi di sini. Nah, jadi secara umum yang dikatakan benda tegar atau sebuah benda itu setimbang itu apabila jumlahan gaya sama dengan 0 dan jumlahan torsi sama dengan 0. Nah, jadi itu dikatakan benda seimbang. Jadi artinya benda tersebut bergerak lurus, beraturan. Jadi kalau ini terkait dengan momentum linear itu konstan, kalau ini terkait dengan yang torsinya, ini momentum sudutnya konstan ya. Gitu. Jadi ini yang disebut namanya sistem terisolasi. Jadi benda tegar dalam keadaan seimbang. Nah ini terlihat ya. Jadi sebenarnya kesetimbangan itu beberapa yang kita lihat itu terjadi di alam ya. Contohnya batu ini. Jadi ini di daerah National Arches National Park ya, di Utah, di US ya. Itu sekitar 3 juta kilogram atau 3.000 ton ya, batu tersebut. Jadi setimbang dalam beberapa milenium ya, beberapa ribuan tahun ya. Saya pernah jatuh ketika musim dingin tahun 1975. Jadi di sini ada beberapa di sana. Nah, jadi saya ulangi lagi. Jadi ketika kita meninjau sistem banyak benda, itu kita perlu meninjau ada dua. Pertama itu adalah gaya yang bekerja pada benda tersebut. Ya. Nah, gaya yang bekerja pada benda tersebut itu pada umumnya tidak bekerja pada titik pusat massanya atau yang disebut namanya center of gravity. Gitu. Jadi ini center of gravity seperti ini. Ini tidak ada titik pusat massanya. Nah, jadi untuk benda-benda seperti ini, ya, jadi kita harus menjumlahkan eksternal gayanya, ya, eksternal gaya yang bekerja pada benda dan dia harus sama dengan 0. Kemudian torsinya bagaimana? Nah, torsi juga sama. Ya. Torsi pada benda tersebut jumlahnya itu harus sama dengan 0. Jadi ini dikatakan benda setimbang. Nah, ini saya akan ambil contoh. Terakhir kita akan ada kuis ya. Di kuisnya agak lumayan panjang karena dikasih waktu sekitar 30 menit.
Ada pertanyaan nggak? Kita akan membahas contoh. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Jadi ini adalah sebuah seesaw ya. Seesaw itu apa ya? Ungkit-ungkit kali ya kalau di bahasa Indonesianya ya. Jadi gambarnya seperti ini. Ini ada laki-laki dengan seorang bapak dengan seorang anaknya gitu ya. Jadi seesaw itu ungkit-ungkit gitu ya. Jadi dia dibuat, kita asumsikan bahwa dia terbuat dari sebuah batang atau papan yang uniform. Jadi massa apa namanya rapat massanya konstan gitu ya. Artinya massanya itu terdistribusi merata di apa namanya di sepanjang batang tersebut atau papan tersebut gitu ya. Jadi dia punya massa M. Nah, karena dia itu uniform, kita tahu bahwa pusat massanya itu adalah di tengah. Pusat massanya itu adalah di tengah. Kemudian seorang bapak dan anaknya itu massa masing-masing itu adalah MF, massa bapak, kemudian MD itu massa anaknya yang perempuan ya. Seperti pada gambar ini. Nah, jadi ya seperti tadi bahwa apa namanya apa istilahnya nih disebutnya bukan pengungkitnya ya, apa istilahnya di sini bahasa Inggris fulcrum ya. Jadi yang bantu untuk mengungkit-ungkit ini itu apa namanya berada di tengah ya. Jadi dia pas di pusat massanya atau pusat gravitasinya. Dari jarak bapaknya ini adalah D dengan anaknya itu adalah L/2. Ditanyakan tentukan besar dari gaya normal yang bekerja pada supportnya, pada apa namanya ini, fulcrumnya ya. Saya lupa bahasa Indonesianya. Ada yang tahu nggak bahasa Indonesianya ini? Wilson. Kurang tahu, Pak. Nggak tahu. Ya. Saul Sayers ada? Saul Ada, Pak. Sayers. Anda tahu nggak nih bahasa Indonesianya apa? Kurang tahu juga, Pak. Nggak tahu juga. Oke. Ya, sudah. Nah, jadi untuk kasus ini, itu ada dua ya yang dibahas. Pertama itu adalah kesetimbangan gaya. Yang kedua adalah kesetimbangan torsi. Kalau sistem ini, apa namanya, dia tidak apa namanya bergerak translasi dan rotasi ya. Jadi pertama misalkan ditanyakan tentukan besar gaya yang ke atas atau gaya normal yang bekerja pada fulcrumnya itu, bekerja pada ini. Jadi analisa gayanya di sini N ini gaya normal ke atas, M besar G itu adalah berat dari batangnya, kemudian ini adalah gaya berat dari bapaknya dan MDG ini adalah berat dari anaknya, putrinya. Jadi kalau itu diketahui maka didapat ya dengan hukum Newton 1 ya dari pada sumbu Y ya sigma F-nya sama dengan 0. Jadi didapat adalah N sama dengan MFG tambah MDG ditambah M besar G. Oke, ini udah biasa kita inikan ya. Kemudian tentukan di mana bapaknya itu harus duduk untuk agar sistem seimbang. Jadi ini tidak bergerak. Jadi ini yang jelas ini tidak bergerak translasi, tapi ini bergerak rotasi. Jadi udah sigma F-nya sama dengan 0, kita perlu lihat apakah syarat supaya sistem seesaw ini dia tidak berotasi atau naik turun lah gitu ya. Jadi sigma torsinya itu harus 0. Nah ini didapat bahwa kalau kita ambil acuannya dari torsi tersebut itu adalah pas di titik tengahnya gitu ya.
maka lengan gaya dari bapaknya itu adalah D. Ya. Jadi dari sini, dari pusat katakanlah pusat titik asal, ya, titik tengah ini ke bapaknya. Jadi kalau di-cross-kan, lengan di-cross-kan dengan MG ke MFG, itu arah torsinya keluar ya. Jadi makanya dia bernilai positif di sini. Ya. Kemudian untuk anaknya bagaimana? Nah, anaknya kalau kita lihat, ya, dia lengan gayanya itu adalah L/2. Ya, jadi kalau di-cross-kan L/2, dia beradab ke kanan. Ya. Nah, MG di sini torsinya itu akan ke dalam kertas, ya, ke dalam, arahnya ke dalam. Sehingga ke dalam itu aturannya dia minus. Oke, nah dari sini bisa kita dapatkan bahwa D-nya di sini, bapaknya itu duduk harus MD per MF kali setengah L. Oke. Nah, jadi kalau Anda lihat di sini, ya, kalau bapaknya makin berat, maka D-nya akan makin kecil, jadi lebih dekat ke menuju pusat nih, pusat dari lebih dekat menuju pusat massa. Tapi kalau anaknya atau bapaknya makin ringan, ya dia D-nya harus menjauh gitu ya, agar supaya seimbang. Nah, jadi ketika massa MF dengan MD sama, itu Anda dapatkan bahwa memang dia harus sama kedudukannya. Jadi kalau berat salah satu atau ringan salah satu, atau harus saling mendekat atau menjauh. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Cukup jelas ya? Oke, nah sekarang kalau misalkan kita memilih titik yang lain, yang apa namanya, di mana sumbu rotasinya itu apa namanya, jadi misalkan dia juga melewati titik pusat massa, tapi dia misalkan sumbunya itu tegak lurus ya. Misalkan tuh sumbunya itu tegak lurus dengan tegak lurus jadi misalkan kita pindah di sini. Jadi kalau sumbunya ini kita pindah ke sini, ke bapaknya gitu, itu bagaimana? Ya. Jadi kalau kita pindah ke bapaknya, itu berarti apakah sistem seperti ini tetap seimbang atau tidak? Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau dia itu misalkan dia dipindah ke sini ya, ke bapaknya. Jadi yang punya lengan itu adalah N ya kali D. Dia arahnya dari sini. Jadi lengannya itu karena acuannya di bapaknya, kita mengambil yang MF itu pasti 0 torsinya, yang tidak 0 itu adalah N M besar G dengan MD dengan MDG ya. Jadi apa namanya? Anaknya. Jadi kalau kita ambil pusatnya itu di sini, pusat rotasinya, sumbu rotasinya, maka nanti torsi N-nya itu akan keluar bidang, jadi N kali D, sedangkan yang ini itu akan masuk, jadi itu minus. Ya, begitu juga yang anaknya, dia akan minus. Oke. Nah, karena kita tahu N di sini itu sama dengan dari persamaan dari yang kasus sebelumnya, N itu sama dengan MFG tambah MDG
ditambah M besar G, ya, kalau kita substitusi ke N di sini, ya, maka akan didapat ya hal yang sama, ya, yaitu hasilnya seperti ini. D sama dengan MD per MF kali setengah L. Jadi artinya di sini hasil kesetimbangan torsi di sini itu tidak bergantung pada sumbu rotasi yang diambil. Jadi sumbu rotasi manapun yang diambil, itu tetap kalau setimbang ya berarti setimbang. Gitu ya. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Oke, cukup jelas ya. Oke, ini materi ini akan masuk ke ini ya, masuk ke ujian. Nah, kemudian kita ada contoh lagi itu terkait dengan ini, tangan ya. Jadi kalau tangan, yang ini ada bicep, di sini ada tulang ya. Tangan itu misalkan memegang sebuah benda bermassa atau beratnya itu 50 Newton ya. Nah, walaupun model realistisnya seperti ini, di gambar 12.9a, ini apa yang realistisnya, yang benarnya seperti ini. Tapi ini bisa kita modelkan dengan batang, ya, batang homogen atau uniform, dua batang ini yang membentuk sudut 90 derajat. Ya. Di mana nanti di sini gaya R di sini terkait dengan engsel, kemudian gaya F di sini terkait dengan bicep di sini. Nah, di sini M kali G itu adalah massa bendanya. Nah, jadi soalnya itu adalah seseorang memegang 50 Newton bola yang beratnya 50 Newton ya ada di tangannya. Jadi ini gambar ya seperti gambar inilah ya, gambar. Jadi otot bicep itu apa namanya terletak 3 cm dari engsel, the joint ya di sininya. Dan bolanya itu berada 35 cm dari engsel. Jadi tentukan gaya ke atas yang bekerja pada bicep ya, dan gaya gaya ke bawah pada apa namanya gaya ke bawah pada tangan dan bekerja pada engsel ya. Jadi apa namanya berat dari tangan ya itu diabaikan. Nah, ini jadi kita tinjau seperti ini. Jadi ini dianggap batangnya batang homogen ya. Dia jaraknya D dari pusat batangnya ya. Jadi karena dia itu seimbang ya megangnya berarti sigma FY-nya sama dengan 0 ya. Di mana sigma FY di sini sama dengan F yang gaya bicep ini dikurangi R gaya yang bekerja pada engsel atau joint dikurangi bendanya, berat bendanya. Jadi ini didapat persamaan pertama gitu ya. Kemudian dari persamaan kedua itu misalkan maaf sebentar, maaf saya koreksi ya, D-nya itu adalah jarak dari lengan dari O ke titik ini di mana dia bekerja gaya F di sini ya dari bicep, maaf. Ini ada tanda panah 2. Jadi kita mengambil
pusat rotasinya itu pada engsel ya, yang di sini titik O, sehingga dia punya lengan gayanya itu 0, jadi yang punya lengan gaya itu cuma gaya F dan mg gitu ya. Jadi kalau seperti ini didapat bahwa torsinya itu sama dengan 0, sehingga ini adalah F kali D dikurangi dengan mg L. Nah, kita tahu bahwa bicepnya ini gayanya jaraknya adalah 3 cm ya. Kemudian L-nya ini adalah jaraknya 35 cm, maka didapatkan gaya F-nya itu adalah 583 Newton. Nah, gaya F di sini nanti Anda masukkan ke sini, ke persamaan 1. Ya, jadi dia tinggal R di sini itu adalah tinggal gaya F dikurangi 50 Newton. Maka didapat R-nya itu adalah 533 Newton. Itu dari contoh kedua. Ada pertanyaan nggak? Pak, Ya, silahkan. kenapa kok bisa ada R ya, Pak? Kenapa? Kalau misalkan tidak diketahui, kenapa kok bisa ada R, Pak? Kenapa kok bisa ada gaya yang bekerja pada sendinya, Pak? Kalau nggak diketahui dari soal gitu, kayak soalnya kalau saya kerja sendiri tanpa dari soalnya itu kok saya nggak yakin kalau misalnya ada gaya yang bekerja pada sendinya gitu, Pak. Oh, gaya pada sendinya ini, pada engselnya ini, yang O ini. Iya, Pak. Yang R besar ke bawah itu. Iya. Ya, yang jelas kan namanya engsel itu pasti ada gaya kan. Tidak mungkin dia tidak ada gaya, dia harus ada gaya. Karena kalau di sini nanti tidak ada gaya, istilahnya jadi salah ininya. Jadi karena kan kalau nanti seandainya di sini tidak ada gaya R-nya, maka nanti di sini kan F-nya itu akan sama dengan ini 50 Newton ya. Oke. Terus nanti kalau pakai torsi nanti bertentangan dengan hasilnya. Gitu. Sehingga agar supaya hasilnya tidak bertentangan, maka dia harus ada gaya R di sini dengan engsel. Ini juga analog dengan yang contoh yang sebelumnya. Kalau ini kan kebetulan engselnya di di fulcrum ini ya, di titik ini. Nah, titik ini kita sebut kalau di otot ini nih join. Nanti akan kita ini deh. Akan kita bahas yang ini contoh berikutnya kayaknya yang ini nih. Nah, ini nih. Ini juga ada di sini. Sama. Mudah-mudahan Oke, itu Pak. menjawab. Jadi memang harus ada gaya engsel supaya persoalannya jadi benar. Gaya pada engsel. Ada lagi? Pak, Ya. berarti cara nentuin arah R-nya itu gimana, Pak? Nentuin arah R-nya. Iya, Pak. Oke. Jadi kalau namanya arah R-nya itu analog seperti ini. Yang tadi sisau tadi ya. Jadi dia analog seperti gaya normal gitu. Memang kalau kita pilih arahnya ke sini tuh dia ya bisa dikatakan supaya konsisten saja. Jadi artinya memang secara realitas, secara pemodelan yang sederhana, RNI di sini memang arahnya ke bawah. Gitu. Kalau ke atas, dia soalnya pasti akan salah. Pak, berarti ini R itu berlawanan sama F gitu. Ya, agar supaya soal ini benar dan konsisten, maka arah R itu harus ke bawah. Jadi memang orang buat soal juga tidak semudah itu ya, apa istilahnya, apalagi ini kan buku standar, jadi tentunya yang pengarangnya juga sudah melihat beberapa data dari pemodelan tentang otot ini gitu. Jadi dia memang kalau dia itu untuk supaya
soalnya ini jadi konsisten dan benar, jawabannya arah R itu memang harus ke bawah. Ada lagi? Oke, kita lanjutkan ya. Nah ini sekarang apa namanya, beam itu apa ya? Ya intinya gambarnya itu seperti inilah. Beam itu sinar, bisa juga ya beam itu sinar ya, horizontal beam. Nanti kita baca lah beam ini sini apa. Jadi beam itu ini apa? Seperti ya sistem batang dengan end-cell ya. Beam nah kita sebutnya. Jadi panjangnya itu 8 meter dan beratnya itu adalah 2 Newton. Jadi ini uniform ya, batangnya itu uniform. Jadi dia titik pusat massanya pas di tengah. Jadi itu adalah apa namanya, beratnya 200 Newton dan istilahnya ditempelkan kali ya secara kuat dengan koneksi seperti engsel gitu di sini. Kemudian ada kabel atau tali lah ya yang membuat sudut 53 derajat terhadap beam ini, batang ini. Ya, ini gambarnya seperti ini, dia 53 derajat, jadi diikat di ujungnya. Kemudian jika seseorang yang beratnya 600 Newton itu berdiri 2 meter dari dinding, tentukan tegangan pada kabel atau tali, dan juga besar dan arahnya, dan arah gaya yang bekerja pada benda, pada batang ya, bekerja apa namanya, akibat apa namanya dinding pada batang. Jadi yang R di sini ya. Jadi ini kita tentukan sembarang ya. Jadi apa namanya, secara umum bentuknya itu adalah R di sini yang gaya bekerja pada engsel pada batang itu arahnya R ke sana membentuk sudut theta itu secara umum. Oke. Nah, jadi kalau kita gambar di sini kesetimbangannya itu sama, sigma fx sama dengan 0, sigma fy sama dengan 0 ya. Kita bahas itu dulu. Jadi kalau dari sini Anda lihat, ini kan nanti diurai ya. Ini diurai, T di sini, R di sini juga diurai. Ya. Sehingga nanti didapatkan untuk yang horizontal, itu R cos theta sama dengan T cos 53 derajat. Ini. Kemudian, untuk yang horizontalnya itu adalah yang ke atas itu positif, ya, jadi T sin 53 ditambah R sin theta dikurang 600 Newton, ini adalah berat dari orangnya dengan di titik pusat masanya nih pas di tengah-tengah. 200 Newton ini adalah berat dari beamnya atau batangnya. Itu dapat seperti ini. Ya. Nah, jadi dari ya itu nggak ada gaya normal yang bersentuhan sama dinding ya, Pak? Gaya normal. Jadi gaya normal itu diganti oleh gaya ini. Jadi ketika batang ini dihubungkan ke engsel, ya titik di sini, itu ada gaya R seperti tadi yang di otot. Tapi ini kita ambil gaya R-nya, itu arahnya ke sana, berserta sudut theta. Nanti biasanya R di sini ini kan arah vektor. Ya, theta itu terkait dengan arah gaya. Nanti biasanya dalam perhitungan nanti, theta itu umumnya kan sudut dari 0 sampai 180 derajat kan. Jadi nanti kalau ini kita dapatkan besarnya,
Nanti tetanya kita lihat bagaimana, apakah dia itu sudut lancip atau sudut tumpul. Jadi kalau dia itu bernilai minus, itunya berarti dia arahnya ke sana, gitu aja. Jadi kita ambil secara sembarang dulu. Mudah-mudahan itu menjawab. Ada lagi? Oke. Nah, sekarang, jadi dari sini didapat ini. Nah, ini sebelum ini. Jadi R cos theta sama dengan, sorry. Kemudian kita lakukan selanjutnya adalah analisis torsi ya. Nah, torsi yang diambil itu biasanya diambilnya terhadap engsel ini biasanya. Coba kita lihat. Terhadap titik O ya. Engsel. Ya, jadi apa namanya sumbu rotasinya itu kita ambil di titik ini, di titik pin connection ini, di engselnya. Sehingga nanti yang torsi yang tidak nolnya itu adalah T, massa orangnya dengan massa batangnya. Ya. Jadi didapatkan seperti ini. Kalau untuk T, ya di-crosskan, dia pasti arah yang tegak lurusnya. Yang tegak lurusnya itu adalah yang T sin 53 derajat kali 8. Jadi yang torsi ini positif, ini ke arah luar, sedangkan sisanya itu adalah ke arah dalam. Nah, dari sini didapat bahwa T-nya di sini itu adalah 313 Newton. Oke. Nah, jadi didapat R cos theta itu adalah 188 Newton. Ya. Jadi 313 dikalikan dengan cos 53 derajat. Kemudian dari sini kita dapatkan R sin theta yang 550 Newton. Oke, dari persamaan 2. Jadi yang atas itu dapat persamaan 1, yang R sin theta sama dengan 550 Newton itu didapat dari persamaan 2. Nah, arahnya itu berarti kan kita ambil tangan kan, tangan tetanya ini tinggal dibagi aja. Jadi 550 Newton dibagi 188 Newton itu didapat tangan tetanya itu adalah 2,93. Jadi ini kurang lebih sekitar 71 derajat. Kalau dalam derajat. Nah, dari sini nanti Anda bisa dapatkan bahwa R di sini adalah 188 dibagi dengan cos theta, ya dibagi dengan cos 71,1 derajat. Jadi R di sini itu sama dengan 580 Newton. Dari sini ada pertanyaan nggak? Punten, Kak. Ya. Mau tanya, itu kok kita bisa nentuin arah R-nya kayak ke kuadran 1, bisa aja kan ke kuadran 4 itu gimana ya, Pak? Jadi gaya engsel ya seperti tadi yang saya bilang. R di sini itu adalah saya misalkan ke sana. Nah, nanti yang menentukan apa dia itu di kuadran 1 atau 2, atau yang tadi Anda bilang 3 atau 4, itu nanti bergantung pada tetanya. Jadi rumus seperti ini, itu R di sini adalah besar dari gaya pada engsel, ya. Cos theta dengan sin tetanya itu kan bisa negatif. Ini kan nanti tangan theta ini bisa negatif. Bergantung ininya, apa namanya, apa istilahnya, nilai tangan tetanya.
Jadi tangan tetanya di sini diambil 71 derajat. Nah, seperti tadi yang saya bilang juga bahwa ketika kita, jadi gini, tangan theta itu positif itu kan ada dua ya, ada di kuadran 1 dengan kuadran 3 ya. Nah, kalau di kuadran 3 itu kelihatan ini tidak konsisten berdasarkan keterangan di sini. Jadi makanya kelihatannya ini diambil tetanya itu di kuadran 1. Jadi biasanya sudut arah di sini terkait dengan torsi ini, terkait dengan gaya pada engsel ini itu di kuadran 1 dan 2 biasanya. 3 dan 4 rasanya tidak diambil ya, cuma dia antara ini dengan ini saja. Mudah-mudahan itu menjawab. Ada lagi yang lain? Iya, Pak. Pak, Ya. izin bertanya. Ya. Misal di dinding sama di balok ada gaya geseknya, itu nyari gaya normalnya kemana ya, Pak? Di dinding itu ada gaya gesek. Iya, gaya gesek sama balok. Kalau ini kebetulan di engsel ya. Jadi kalau untuk kasus ini kelihatannya gaya gesek tidak diperhitungkan kalau ada engsel. Kecuali kalau tidak ada engsel, nah itu beda lagi. Biasanya kalau dia itu kalau tidak ada engsel nih misalkan ya, ada orang di sini tidak ada engsel itu batang ini pasti kan dia akan bergerak ke bawah kan, berputar gitu ya, bergerak ke bawah, terus dia ini makin maju ya, jadi ini seperti rotasi lah gitu ya. Nah berarti arah gaya geseknya dia ke atas. Kalau ada gaya gesek. Nah nanti akan kita lihat lah yang seperti itu. Mungkin ada contoh di bawah ini. Nah ini dia contohnya. Jadi tentang tangga ya. Jadi tangga yang digunakan untuk naik. Jadi ini sama, walaupun tangga itu kita anggap dia sebagai batang homogen ya, yang titik pusat massanya di tengah. Nah jadi ini contohnya jadi sebuah tangga, dia uniform ya, massanya itu rapat massanya itu konstan, panjangnya itu adalah L, dia diam. Jadi against a smooth vertical wall, jadi dindingnya dianggap licin. Dindingnya licin ya. Jika massa tangga itu adalah M kecil dan koefisien gesek statik antara tangga dengan lantai itu adalah μs itu sama dengan 0,4, tentukan minimum theta agar tangga tidak slip. Jadi dia tidak slip toh karena tidak dia bergerak. Ya. Jadi makanya kalau ada tangga seperti ini kan Anda harus melihat ini kan itu mau naik tangga gitu, itu kan harus membentuk sudut biasanya ya. Nah itu kan harus diperhitungkan kira-kira yang stabil tuh di mana gitu ya. Nah biasanya kecenderungannya theta minimum ini dia biasanya harus lancip ya. Harus lancip ya, ini jelas di bawah 90 derajat. Oke, nah jadi kalau kita anggap batang ini sebagai ini homogen, ya massa orangnya nggak diperhitungkan ya. Oke, massa orangnya tidak diperhitungkan. Jadi agar supaya dia setimbang itu adalah gaya-gayanya seperti ini, diagram bebas gayanya. Jadi N itu adalah gaya normal ke atas, Fs itu adalah gaya gesek statis. Ya, ini belum maksimum ya, Fs aja secara umum. Kemudian ada gaya P di sana sebenarnya gaya normal juga, tapi dia terhadap dinding. Ya. Gitu. Kemudian ini adalah gaya berat Mg. Nah, analisanya gimana? Ya, analisanya sama. Jadi sigma Fx sama dengan 0, yang bagian horizontal itu kan cuma P dan Fs ya. Jadi gaya normal dari
tangga terhadap dinding, yaitu didapat bahwa P itu sama dengan Fs, ya. Kemudian sigma Fy itu adalah normal dengan gaya berat. Ya. Jadi ini sama dengan N kurang Mg. Jadi gaya normal itu sama dengan M kecil kali G. Nah, kemudian torsinya ini kita ambil terhadap titik O, ya. Terhadap titik O. Jadi yang paling mudah, kenapa titik O? Karena di titik O inilah ada dua gaya. Satu gaya normal, satu kali gaya friksi statis. Jadi kalau diambil di titik O di sini, maka torsinya akan nol kan? Kenapa? Karena lengannya nol kan di titik untuk lengan gayanya kan nol untuk gaya normal dengan gaya gesek statis ya. Sehingga yang nanti punya torsi itu cuma gaya P dengan gaya berat ya. Jadi lengan gayanya itu dari O ke P ya. Jadi kalau di-crosskan itu nanti tinggal yang tegak lurusnya saja. Ya kalau di sini sebut theta tuh nanti berarti ini P kebetulan kan ke sana. Jadi yang tegak lurusnya saja. Jadi ini adalah yang tegak lurusnya itu lengannya itu berarti L sin theta. Gitu. Kemudian untuk gaya berat, torsi dari gaya berat, ini kan jaraknya L per 2 ya. Jadi nanti diambil itu adalah L per 2 cos theta. Ya. Yang ini yang tegak lurus. Yang horizontal ini adalah L per 2 cos theta kali Mg. Sehingga nanti didapat ya, tangan theta minimumnya itu adalah Mg per 2P. Ya, jadi kalau misalkan Fs-nya itu adalah maksimum, Fs ini kan, Fs di sini kan lebih kecil atau sama dengan μs kali N. Ya, sehingga kalau nanti ini dibagi, nanti ini tangan theta itu ini harus lebih besar dari Mg per 2 Fs, yang sama dengan Mg per 2 μs. Jadi karena tangan theta itu lebih besar atau sama dengan 1 per 2 μs yang sama dengan 1,25. Jadi ya kalau Anda ambil sama dengannya itu yang disebut namanya theta minimum. Jadi minimumnya Anda harus mengambil theta minimum itu ada 51 derajat. Oke? Kemudian bagaimana kalau ada orang yang mulai naik tangga ketika sudutnya itu 51 derajat. Jadi kalau misalkan ada orang naik tangga di sini, itu apakah sudutnya berubah? Harusnya berubah ya. Ini akan kita lihat. Jadi analisa gayanya itu nanti ditambahkan yang bagian Y-nya, itu gaya normalnya itu ada tambahan orang yang masanya M besar. Gitu ya. Jadi N kecil di sini itu nanti sama dengan M kecil tambah M besar kali G. Ya. Nah, torsinya kalau kita ambil yaitu terhadap titik O sama seperti tadi, itu akan saya dapatkan sama PL sin theta-nya sama, ya, yang ininya, gaya normal dindingnya. Kemudian di sini ada gaya berat dari tangga yang di L per 2 sama di orang. Kebetulan dia baru naik sejauh D ya, dari dasar. Jadi ini adalah MGD cos theta sama. Nah, nanti kalau Anda dapatkan tangannya di sini, ya. Jadi tangan theta di sini itu lebih besar atau sama dengan M L per 2 M kali D per mu L kali M plus M kecil plus M besar. Jadi dia secara umum dia berubah ya. Jadi bergantung pada massa orangnya dan seberapa jauh dia naik gitu ya. Jadi kalau Anda mau makin stabil, makin tinggi, jadi tentunya theta minimumnya juga harus besar ya.
Ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Kami masih bingung, Pak, yang ketika tan theta itu sama dengan mg per 2p. Ketika p-nya diganti jadi mu s mg itu dari mana ya, Pak? Masih, Pak? Ya, ini dari sini, dari apa namanya? Yang persamaan 4 ini loh, sorry. Persamaan berapa tadi? Ya, ini persamaan 1, maaf. Kalau yang di sini sama aja sih. Persamaan 1 ini kan P sama dengan Fs. Ya. Nah, jadi P sama dengan Fs itu kan lebih kecil daripada Fs maksimum. Lebih kecil atau sama dengan Fs maksimum. Fs maksimum kan sama dengan Ms kali N. Nah, sekarang ini kan dibagi. Jadi Mg per 2P. Karena P itu lebih kecil atau sama dengan Fs maksimum, berarti kan kalau dibagi, ini berarti kan lebih besar tandanya. Lebih besar atau sama dengan Mg per 2 Fs. Maksimum. Nah, Fs maksimum kan sama dengan Ms kali Mg. Jadi ini didapatkan tangan theta minimum itu lebih besar atau sama dengan 1 per 2 µs. Itu. Masih, Pak. Ya, sama-sama. Pak, Ya, kalau misalkan di dindingnya itu ada gaya gesek, berarti arah gaya geseknya ke atas ya, Pak? iya. Kalau dia itu, bisa begini, sebenarnya bisa aja kita misalkan Fs ini ke atas atau ke bawah, itu nanti bergantung nanti pada sudutnya juga sih. Tapi kalau di sini, secara intuitif tuh, apa namanya, gaya Fs-nya itu akan arah ke atas. Ya. Oke, Pak. Terima Ya. kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Oh ya, ini saya tadi ada koreksi ya. Berarti theta minimum itu kalau ada masanya itu berarti dia bukan makin tumpul ya, tapi dia makin kecil ya. Jadi bukan makin besar, maaf, tetanya. Ini bisa Anda lihat kalau di D-nya sama dengan 0, ini ada faktor 1 per 2 µs kali M kecil dibagi M kecil tambah M besar. Jadi karena M kecil per M kecil tambah M besar itu kan lebih kecil dari 1 ya. Jadi apa namanya, karena itu lebih kecil dari 1, bisa jadi tangannya ini di sini lebih kecil sudutnya. Mohon maaf, tadi ada koreksi. Ada lagi pertanyaan? Pak, Ya. bukan harus lebih besar, Pak. Kan argumen saya kayak gini, Pak. Kalau yang bagian atas dari tan theta itu kan ada M kali D. Oh ya, lebih Kalau besar ya. D-nya semakin besar, berarti Jadi gini, itu saya ambil hasilnya kalau semakin untuk D besar. sama dengan 0. Kalau untuk D sama dengan 0, itu kan berarti, ini saya ambil untuk D sama dengan 0. Untuk D sama dengan 0 itu kan berarti 1 per 2 µs kali M kecil dibagi M kecil tambah M besar kan. Kalau untuk D-nya sama dengan 0. Jadi dia baru di sini aja. Baru di sini. Kemudian kalau misalkan kita ambil D-nya sama dengan L per 2. Kalau D-nya sama dengan L per 2, berarti kan sama dengan di sini ya. Kalau di sini L per 2 itu kan berarti tangan tetanya itu lebih besar atau sama dengan 1 per 2 µs ya. Betul kan? Kalau D-nya sama dengan L per 2. Ya, Pak. Nah, sekarang kalau dia itu kita ambil D-nya sama dengan L saja. Yang ini. Kalau seperti itu gimana? D-nya kita ambil sama dengan L per 2. Ya, sama dengan L, maaf. Itu berarti 1 per 2 µs dikali dengan M kecil ditambah 2 M besar dibagi M kecil plus M ya.
Jadi kalau dia di situ M ditambah 2M besar dibagi ini berarti lebih besar dari 1 ya, betul ya? Makin besar berartinya ya, betul. Ya. Jadi makin tinggi dia makin besar memang. Kalau makin rendah dia makin menuju makin rendah ya. Ya, terima kasih. Jadi kalau orang yang makin tinggi dia sudutnya harus makin besar. Kalau dia itu makin rendah ya sudutnya harus makin kecil. Kalau berdasarkan ini ya. Ya. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau yang ini agak sedikit beda ya. Jadi ini misalkan seseorang yang biasa naik, ya seseorang yang naik wheelchair, kursi roda ya, kursi roda. Ya. Jadi dia bagaimana agar supaya dia bisa naik. Jadi kalau namanya orang kan naik kursi roda itu jalan tidak selalu rata ya. Jadi kadangkala ada suatu yang beda tinggi lah gitu ya, beda tinggi. Nah jadi berapa dia harus memberikan gaya pada roda ya, agar dia dapat menaiki yang menaiki ini tinggi ini gitu ya, seperti itu. Jadi minimum ya. Jadi minimum. Jadi dia tepat saat akan bergerak. Oke. Nah, jadi gaya-gayanya apa saja untuk di sini? Jadi ini gaya F di sini yang ditanyakan. Jadi dia harus memberikan dorongan ya pada ya kita anggap ini sebagai lingkaran sempurna ya rodanya. Ya. Jadi di sini gambarnya seperti ini jelas ya. Ini tingginya itu adalah H. Jadi dari lengan gaya kalau kita ambil dari titik A di sini itu berarti 2R kurang H kan ya. Kemudian di sini juga ada gaya berat M kecil kali G. Ini biasanya kalau roda ini kita abaikan berarti MG di sini itu adalah gaya berat dari orangnya. Sebentar. Ya gaya berat orang dengan rodanya itu di titik pusat massa di tengah sini. Ini kalau kita lihat MG di sini betul gabungan gaya ya berarti 1400 Newton. Nah, ini misalkan kita ambil biasanya titik rotasinya tuh di titik A di sini ya gitu. Antara titik B di sini pusat titik terendahnya itu kita sebut D, di sini jaraknya antara B di sini adalah D di sini itu adalah akar dari R kuadrat dikurangi R kurang RH kuadrat ya. Jadi ini sama dengan akar dari 2RH kurangi H kuadrat. Oke. Jadi di sini berarti gayanya apa saja yang horizontal dan vertikal. Jadi kalau di sini R di sini dianggap gaya normal ya di titik A di sini. Ini berarti ada R sin theta dengan R cos theta. R cos theta. Jadi R cos theta kalau ini setimbang itu berarti sama dengan F ya. Kemudian kalau R sin theta itu sama dengan MG. Oke. Nah, torsinya itu berarti kalau itu terhadap titik A, itu berarti dari A ke sini, itu berarti kita ambil yang yang tegak lurusnya yaitu adalah D. Ya. Jadi ini adalah MG kali D. Ya. Kemudian dikurangi dengan
F kali 2R kecil dikurangi H kecil. Nah, jadi ini didapat gaya F-nya minimum itu adalah mg kali akar 2RH kurang AH kuadrat per 2R min H. Itu gaya minimumnya. Nah, sekarang kalau kita masukkan mg di sini itu adalah 1400 Newton. Ya, gaya gabungannya. Radius dari kursi roda ini adalah 30 cm. Ya, ini ketinggian ini 10 cm mah gede juga ya. Tinggi juga nih, biasanya di bawah 10, ini 5 atau 3 cm biasanya. Seperti ini termasuk besar ini. Oke lah, nggak apa-apa karena kita ambil di soal jadi 10 cm. Jadi kalau Anda masukkan, bentar. Antar that each wheel support weight 700 Newton. Sebentar, ini sebentar. Kok malah ini. Ya, betul-betul. Jadi ini karena rodanya ada 2 ya. Jadi ini dibagi 2 kelihatannya ya. Dibagi 2. Oke, jadi 700 Newton. Jadi mg di sini jadi 700 Newton. Ya, tinggal Anda masukkan aja. 2RH di sini. Ya, didapatkan ini sekitar 300 Newton lah. Ya. Jadi ini jauh lebih kecil dibanding dengan gaya berat orang dengan gaya yang disupport roda ya, roda ini. Ya. Ada pertanyaan? Oh nih, yang B-nya. Tentukan arah dan gaya dan besar gaya R ya. Jadi kalau seperti ini ditanyakan besar dan gaya dan arah, itu berarti ini theta dan besar R ya. Ini dari sigma FY aja. Didapatkan tangan tetanya itu adalah 7/3. Jadi 7/3 itu sekitar 70 derajat ya. Sedangkan gaya R-nya itu adalah akar dari mg kuadrat ditambah F kuadrat. Jadi ini sekitar 800 Newton gaya normalnya. Ada pertanyaan nggak? Pak. Ya. Itu kan diambil sumbu rotasinya itu di A ya, Pak? Iya. Terus kenapa jari-jari terhadap F-nya itu 2R min H, Pak? Itu lengan gayanya. Itu lengan gayanya. Kan kita mulai dari titik A. Jadi kalau Anda tarik garis dari sini ke titik ini, itu kan lengan gaya dari ini, dari F. Terhadap titik A. Kan di-cross-kan. Jadi kalau di-cross-kan, itu nanti yang ngambilnya yang tegak lurus aja. Yang horizontal kan akan 0 kan. Yang tegak lurus itu kan adalah 2R kurang H. Oke? Masih kurang ngerti, Pak. Jadi gini, Anda jangan terkecoh dengan O ya. O di sini kita anggap sebagai pusat itu aja, pusat roda. Tapi lengan istilahnya torsi itu relatif terhadap titik apa dulu kita ambil. Kalau misalkan terhadap titik O itu berarti lengan gayanya itu adalah R kecil kan. R kecil kali F. Tapi kalau terhadap titik A kita ambil lengan gayanya itu kan di sini di-cross-kan. Kalau di-cross-kan itu kan berarti kita yang tegak lurus aja. Jadi gini, vektor posisi di sini, vektor posisi gaya F ini terhadap titik A itu kita sebut aja misalkan apa ya? Kalau R itu udah gaya ya. Katakanlah A gitu ya. Vektor A gitu. A terhadap F di sini. A ini kan ada 2 komponen. Ada vertikal dengan horizontal.
Kalau vektor A itu di-cross-kan dengan F, itu kan yang horizontalnya itu akan saling menghilangkan kan. Yang tinggal itu tinggal ininya yang vertikalnya saja, yang tegak lurus dengan F kan. Makanya lengannya itu nanti di sini dikalikan F dikalikan 2R min H minus di sini karena arah torsinya itu ke dalam kertas. Ada lagi nggak? Mohon itu cukup menjelaskan. Ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan cukup jelas ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Contoh, ini apa nih? Ini nanti dulu deh. Ya, Anda bisa lihat lagi lah yang sederhana dulu. Kita coba yang lain ya. Belum yang lain. Ini kelihatan ya? Kelihatan nggak ini? Halo? Lihat, Pak. Bacanya apa? Equilibrium, Pak. Oke. Ini saya ambil contoh lagi ya. Yang sederhana, yang tadi agak rumit. Nah, ini juga bisa sih Anda tinjau ya. Ini misalkan ada gaya F, itu ada 20 Newton, di sebelah kiri 10 Newton, F1 dengan 30 Newton. Ya. Anda bisa tentukan nggak F1 dan F2-nya berapa itu? Nah, jadi yang harus kita perhitungkan pertama, itu adalah kesetimbangan gayanya dulu. Ini kan berarti di sini F1 kurang F2 kurang F1 itu sama dengan 20 kurangi 10 kurangi 30 kan. Berarti F2 kurang F1 itu sama dengan minus 10 ya. Ya betul ya. Minus 10 berarti sebenarnya F1 yang lebih besar ya. Jadi F1 kurangi F2 itu sama dengan 10 ya. Atau F2 kurang F1 sama dengan minus 10 Newton. Itu selisihnya. Nah, sekarang bisa nggak Anda mencari apa namanya besar gaya F1 dan F2 ketika sistem ini setimbang? Caranya gimana? Caranya kita pakai torsi. Nah, sekarang pakai torsi itu yang seperti apa? Ini contohnya. Kalau Anda mencari F1, itu berarti rotasinya, titik rotasinya itu Anda ambil di F2. Sehingga nanti di sini akan didapat gaya F1. Anda tinggal, biasanya kan D di sini dikasih tahu ya. Kemudian kalau Anda mencari F2, berarti Anda mengambil titik rotasinya itu di F1. Gitu. Anda pasti dapat, karena kan pasti di sini 0 torsinya. Yang tidak 0 kan F2. Ya. Nah, D-nya bisa dikasih tahu. Ya. D-nya berapa biasanya di situ? Anggaplah misalkan D itu 1 cm misalkan. Di sana dikasih tahu. Itu cukup jelas ya cara mencarinya ya. Nah, nanti kalau Anda tinjau F2 ternyata 65, itu kan mudah. The magnitude F2 turns to be ini. Ya ini cuma pakai itu aja. Kalau yang C ini khusus untuk kalau ini diketahui 65 Newton, ya berarti pakai itu, pakai apa namanya? Yang F2 kurang F1 itu ya, sama dengan min 10 ya. Berarti kalau F1-nya itu adalah 75 Newton ya.
Ada pertanyaan nggak tentang ini? D-nya Anda ambil aja 1 cm lah, biar mudah. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kita lanjutkan lagi. Terus saya pengen bahas katrol di sini enggak ya katrol? Ini yang tadi sama ya dengan yang tadi ya, jadi saya nggak perlu bahas lagi. Ini juga intinya sama. Ini gajah duduk yang tidak mungkin. Ya mungkin aja sih, ya, tapi ini udah. Oke. Oke, ada pertanyaan nggak? Itu mungkin materi kita hari ini ya. Jadi Anda nanti saya kasih kuis. Sebentar. Kita cari yang susah dulu ya, bentar. Jadi ada 4 benda di sini. M1, M kecil, dan M2. Serta katrol yang momen inersianya itu adalah I dan berjari-jari R. Ya. Benda bertumpuk seperti gambar. Ya. Jadi lantai licin ya. Lantai licin. Ya, di atas lantai licin. Tapi antara M1 dan M besar itu punya nilai μs, artinya antara M1 dan M2 itu kasar. Nah, ini maksudnya M2 ya. Oke. Sebentar nih. Sorry, ini kayaknya agak error nih dari Microsoft yang lama ke baru kayaknya. Jadi M2 di sini adalah massa dari balok ketiga. Ya, M1, M besar dengan M2. μs itu oke. Kemudian balok M besar itu dihubungkan dengan tali yang rigid, yang tidak berubah dengan massa M2. Jadi jika diasumsikan katrol berputar tanpa slip, maka tentukanlah syarat agar M2 dan M1 dan M besar bergerak bersama-sama. Tentukan syarat M2 agar kedua balok M1 dan M besar itu bergerak bersama-sama. Dari sini ada pertanyaan nggak? Kuisnya sampai jam 9 ya. Ada pertanyaan nggak tentang soal? Saya udah share di grup ya. Ada pertanyaan? Izin nanya Pak. Ya. Tadi soalnya ditulis lagi ya Pak? Itu saya udah share di grup itu. Di Oh iya. WA. Oh iya, jadi maksudnya perlu kita salin lagi Pak? Nggak perlu, Anda langsung jawab aja. Oh baik, terima kasih Pak. Ya. Pak, kami mau nanya Pak. Ya,
Sebentar. Ya, tanya apa? Nanti gravitasinya saat kita kerjain pakai gravitasinya 10 atau 9,8, Pak. Sebut aja G aja lah, karena di situ saya tidak menanyakan angka kan. Karena tinggal buat rumusan saja di situ. Oh, makasih, Pak. Nah, biasanya itu nanti hubungannya itu ada lebih besar atau sama dengan, atau lebih kecil atau sama dengan gitu. Syaratnya tuh itu. Karena di sini kan μs di sini kan Fs itu lebih kecil atau sama dengan Fs maksimum kan. Anda gunakan ketidaksamaan itu aja untuk mendapatkan hubungan ketidaksamaan antara M2, M1, M besar, dan I. Dan juga R di situ ada. Oke? Oke? Sampai jam 9 ya. Anda kerjakan sampai jam 9. Nanti saya setting di Teams-nya. Anda tinggal foto, masukkan ke Teams. Pak, Ya. apakah harus pakai kertas, Pak? Anda boleh aja pakai apa sih namanya? Pakai tab. Tapi nanti Anda ngumpulkannya ya asal bisa di itu aja, bisa PDF atau JPG, terserah. Oke, Pak. Ya, Anda bisa pakai tab, nanti kumpulkan dalam bentuk PDF nggak masalah. Pengumpulannya filenya pakai PDF atau JPG ya, pilihannya itu aja. Kalau Anda JPG berarti biasanya Anda kan difoto. Atau kalau mau kerja 2 kali JPG sampai PDF juga terserah, nggak masalah. JPG juga oke. Terus kalau Anda pakai tab mengerjakannya, pakai file PDF-nya cukup. Oke, saya rasa itu cukup jelas ya. Kecuali ada pertanyaan. Pak, saya ingin memastikan yang di soal itu gaya geseknya cuma ada di antara balok M1 sama balok M besar. Di M besar sama lantai tidak ada, Pak. Itu Anda lihat aja di soalnya itu dijelaskan. Ada kok tertera di situ. Di apa namanya yang di WA itu di foto. Lantainya licin kan. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya. Sebentar, berarti saya mesti ini ntar ya. Di 6 ya. Sebentar. Kemarin dengan Pak Andi ada kan ya? Hari Selasa ya? Halo? Ada, Pak. Ada. Ada, Pak.